Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Oleh Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Cerita kali ini memasuki part yang kelima. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mola merasa tidak habis pikir dengan permintaan Lilis, menekankan kepada Ramdan untuk mengabulkan atas semua janjinya dulu. Bagaimana jika suaminya juga menyimpan kebencian yang sama seperti yang dilakukan sang ibu? Kristal bening tiba-tiba terjun begitu saja, sampai ia nyaris menabrak seseorang yang sedang melintas di jalan raya. Untungnya Mola bisa mengendalikan motor tersebut dengan sekuat tenaga. "Maaf, saya melamun pak," ucap Mola sambil menghapus air mata dengan punggung tangannya. "Lain kali hati-hati kalau bawa motor," cetusnya. Motor yang dikendarai Mola berjalan pelan. Ia mengurut dadanya dengan mengembuskan napas naik turun. Jika seandainya dia menabrak orang, bukan cuma si bapak tadi yang akan celaka, keselamatan kedua balitanya menjadi taruhan baginya. Dengan konsentrasi penuh, ia melanjutkan kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata. Ia ingin segera sampai di rumah untuk menghapuskan segala kekesalannya kepada ibunya. Di depan rumah sudah terparkir mobil Avanza hitam milik Ramdan. Setelah mengunci ganda motor, ia bergegas masuk rumah. Dengan perasaan yang bercampur aduk, rasa marah yang membuncah ditahannya agar terlihat baik-baik saja di depan keluarga kecilnya. Meskipun Mola ingin mencerca suaminya dengan berbagai pertanyaan tentang harta yang didapatkan selama setahun terakhir ini. "Dari mana?" tanya Ramdan tepat di ruang tamu. "Menemui ibu," jawabnya cuek. "Wah, kamu serius?" ucap Ramdan sumringah. "Iya, aku terpaksa menemuinya ke sana," ucapnya sembari tersenyum dengan hambar. "Bagaimana kabar ibu dan juga ayah?" "Tidak salah, kamu peduli dengan mereka?" Ibu Mola semakin kesal. "Oh, aku sudah melupakan perkataan kasarnya, meski hanya baru sedikit," ucapnya. "Untuk saat ini jangan bahas mereka ya." Ramdan hanya diam, tidak ingin menambah masalah menjadi rumian. Ia seolah mengerti dengan apa yang dialami sang istri. Pasti sedang tidak baik-baik saja, pikirnya. Ramdan berinisiatif mengambil alih kedua balitanya untuk diajak bermain bersama. Seperti biasa ketika ia pulang cepat dari penat bekerja selama seharian, meski ia sudah memiliki beberapa karyawan yang sewaktu-waktu bisa diandalkan. Melihat Mola bersikap dingin, Ramdan pun sadar. Ia membujuknya dengan lemah lembut untuk mengembalikan keceriaan di wajah mulus sang istri yang kini sudah terawat dengan berbagai perawatan yang maksimal. Tanpa harus berpikir berlipat-lipat seperti zaman dirinya kerja serabutan dulu, jangankan untuk memberi perawatan secara maksimal, untuk kebutuhan sehari-hari saja teramat minim. Ramdan sengaja berkeliling kampung Cimanuk untuk menyenangkan kedua balitanya menaiki motor. Tetapi anehnya ibu-ibu yang kerap menyindir Mola hanya melongo ketika melihat Ramdan melintas di depan Bu RT itu. Mereka yang sedang asik berkumpul di pos kamling, tempat mereka ngerumpi setiap pagi dan juga sore. "Lihat si Ramdan yang gagahnya tiada lawan," bisik Bu RT sembari memerhatikan pundak Ramdan yang semakin jauh dari pandangan. "Secara dia masih muda, usahanya laris manis." "Memang dia punya usaha?" tanya yang lain. "Ya ampun, kemana aja Jeng?" "Aduh, kudet alias kurang update," timpal yang lain sembari terkekeh. "Katanya usaha mebel, tapi saya nggak tahu tokonya yang mana. Nanti kita cari tahu sama-sama," usul yang lainnya.
Mereka segera bubar karena senja akan segera berganti dengan malam. Di kampung Cimanuk, merekalah para CCTV berjalan. Julukan tersebut memang cocok untuk menjuluki mereka yang bermulut ember. Mola merasa gelisah kedua anaknya belum dibawa pulang oleh Ramdan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam bersamaan dengan hujan deras di luar rumah. Suara burung gagak menambah hawa yang mencekam. Baru malam ini Mola mendengar suara burung gagak setelah 1 tahun tinggal di sana. Suara burung tersebut membuat bulu kuduknya berdiri, yang dipercaya adanya makhluk astral di sekitar sana. Ditambah suara petir menggelegar bersahutan di penjuru arah mengakibatkan listrik padam seketika. Kemudian Mola menyalakan senter HP yang ia simpan di nakas dekat tempat tidur. Dinyalakan lilin berukuran besar untuk menerangi gelapnya kamar tanpa cahaya lampu. Ia mendengar pintu diketuk beberapa kali. Ia beranggapan bahwa itu sang suami dan kedua anaknya itu datang. Buru-buru pintu dibukanya tanpa melihat siapa yang datang. Setelah pintu terbuka, Ramdan berdiri seorang diri dengan baju basah kuyup. Anehnya Ramdan datang sendirian tanpa kedua anaknya. Wajah Ramdan berubah pucat dan bola matanya menjadi hitam merata. Spontan Mola mundur sembari menjerit hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Mola tersadar sudah berada di kamar bersama kedua anaknya. Masih teringat olehnya. Semalam tadi itu, jelas dia melihat wajah Ramdan berubah menjadi mengerikan. Menit berikutnya kepala Ramdan tiba-tiba menyembul dari balik pintu. Mola terlonjak kaget setengah melompat dari ranjang. Tubuhnya bergetar hebat. "Pergi!" Mola berteriak histeris. "Aku suamimu. Tenang Mola, tenang. Semalam kamu pingsan di depan pintu," terang Ramdan. Mola menatap tajam ke arah Ramdan lalu berkata, "Semalam aku melihat wajahmu yang mengerikan. Terus warga kampung Cimanuk menyindirku bahwa kamu melakukan ritual pesugihan," suruh Mola serentak berteriak. Ramdan sedikit gugup. Mencoba untuk tetap tenang, ia mulai mengendalikan dirinya. Meski dirinya merasa ketar-ketir. "Jawab dengan jujur, dari mana kamu dapat semua kekayaan ini?" ucapnya dengan dada kembang-kempis seolah menahan gejolak amarah yang hampir meluap. "Tenangkan dirimu dulu, Mola." Mola mendengar ucapan Ramdan malah semakin kacau, karena suaminya tidak menanggapi pertanyaannya dengan cepat. Mola keluar dari kamar beranjak ke ruang tengah yang terdapat beberapa vas bunga. Segera diraihnya, lalu menit berikutnya dilemparkan secara membabi buta atas kemarahannya yang tidak terkontrol. Ramdan melihat hal tersebut, ia buru-buru merenggut tubuh Mola ke dalam pelukannya meski sang istri mencoba berontak hingga tenaganya melemah. Tidak ada lagi upaya dirinya untuk melepaskan dari dekapan suaminya. Setelah suasana cukup tenang, Ramdan menarik nafas dalam-dalam setelah mengurai pelukannya. "Kamu juga tahu, semua kekayaan ini adalah hasil dari bekerja sama dengan Roni. Apa kamu lupa?" tanya Ramdan santai. "Satu kampung Cimanuk selalu menyindirku bahwa kamu melakukan ritual pesugihan," ucap Mola dengan sorot mata tajam. "Jika aku melakukan ritual pesugihan, buktinya apa? Apa kamu tidak melihat setiap hari aku bekerja di toko mebel? Bahkan aku tidak mengenal lelah," ucapnya dengan lembut. Ramdan merenung sejenak. "Katakan padaku siapa yang selalu menuduh jika aku melakukan ritual pesugihan?" "Gengnya Bu RT. Awalnya aku tidak peduli, tetapi semakin hari malah semakin menjadi. Terlebih Mbok Iem juga sempat bertanya perihal tersebut." "Ya terus, kamu jawab apa?" Mola menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Bukankah ini adalah kehidupan yang kamu mau? Setelah semuanya kita miliki, kenapa kamu tidak bersyukur?" jelasnya dengan berapi-api. Seketika hening, mereka diam dengan pikirannya masing-masing. Karena kedua anaknya terlihat berpelukan dan menangis terseduh-seduh, Mola mengurut dadanya yang kian sesak.
Kecerobohannya tidak bisa mengendalikan amarah. Ruangan tengah berantakan dengan serpihan beling dari vas bunga yang ia lemparkan secara brutal. Mola menghampiri kedua anaknya lalu mengusap kepala keduanya, meski mereka menatap seperti ketakutan. "Maafkan ibu ya nak," ucapnya setengah berbisik. Ramdan menyuka rambut frustasi. Tetapi dengan begitu ia berpikir mencari cara agar semua rahasianya tidak terbongkar. Meskipun ia bersikap tenang, kecurigaan dari tetangganya yang memang cukup kuat membuatnya sedikit terkejut. "Apa ibu yang menyebar gosip?" tanya Kardi kepada Lilis. "Gosip?" jawabnya disertai gelak. Meskipun dalam hatinya ia mengakui bahwa gosip miring tersebut berawal dari dirinya yang ia sebar kepada Bu RT Kampung Cimanuk, tempat kediaman anaknya. Hingga gosip tersebut cepat sekali menyebar sampai satu desa Karanganyar. Nasi sudah menjadi bubur, apa mau dikata, dengan mudahnya tersebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Lilis tidak peduli dengan semua itu. Sebelum permintaannya dikabulkan oleh Mola, maka dia sendiri yang akan pasang badan memberikan klarifikasi mengenai gosip miring tersebut. Hanya karena keegoisannya dan ambisi akan harta milik Ramdan. "Aku tahu perangai ibu seperti apa, terlebih terlalu berambisi dengan harta yang dimiliki Ramdan sekarang," ucap Kardi. "Alah, abang juga sama, iya kan?" serunya tidak mau disalahkan. "Kasihan cucu-cucu kita bu, apa ibu tidak tersentuh untuk sekedar menggendong ataupun memeluknya? Andai aku tidak bersembunyi sudah pasti akan memeluknya." "Jangankan untuk memeluknya, sekedar untuk menyentuhnya aku tidak sudi," ketusnya. "Istighfar bu, mau sampai kapan ibu seperti ini? Apa tidak malu dengan umur bu?" Kardi mengingatkan Lilis. "Sampai Ramdan memenuhi janjinya," jawabnya. Kardi menggeleng atas ambisi istrinya yang kekeh dengan pendirian kerasnya untuk menguasai harta si Ramdan itu. "Semuanya kan sudah berlalu bu," ucap Kardi. "Bukan urusanmu," ketusnya. Kardi hanya menarik nafas panjang. Sebagai seorang ayah yang dijadikan cinta pertama oleh anak perempuannya, ia juga menyadari atas keegoisan telah membiarkan sang anak menderita. Karena waktu itu Kardi benar-benar ketakutan atas ancaman dari istrinya jika ia berpihak kepada Mola. Lilis mengancam akan mengusirnya dari rumah tanpa sepeser pun harta tidak boleh dibawa meski hasil jerih payahnya. Di saat Kardi merenung sendirian seolah-olah keberaniannya muncul. Beda ketika dirinya saat bersama Lilis seketika nyalinya menciut. Keberaniannya pun seakan hilang terkikis oleh ancaman. Anehnya Kardi juga terkadang memberi nasihat kepada sang istri. Ia juga tidak mengerti kenapa dirinya seperti itu. Seolah ada sekat yang menghalangi untuk memberi pertolongan kepada Mola. "Mau kemana?" tanya Lilis saat Kardi mulai naik ke atas motornya. Kardi tidak menjawab pertanyaan Lilis. Ia berlalu meninggalkan rumah untuk menemui Mola. Dia akan mencoba berbicara secara langsung, meski rasa malu itu masih terasa ada di pikiran, tetapi rasa rindunya yang kian mempuncak tidak mampu ia tahan. Terbayang wajah kedua sang cucu dengan wajah polos tanpa dosa itu kian menghantui. Kardi sudah sampai di halaman rumah minimalis milik Ramdan dengan mata yang berkaca-kaca. Akan tetapi keberaniannya ia tahan. Ingatan 5 tahun silam seolah terus berputar di pelupuk mata, juga bayangan demi bayangan yang jelas masih tersimpan di ingatan. Bagaimana mungkin Mola masih mau mengakuinya sebagai seorang ayah, pikirnya. Tanpa sadar Mola membuka pintu utama. Kardi buru-buru mengusap air matanya dan berlalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Mola yang mengetahui hal tersebut malah dibuat tercengang atas kedatangan sang ayah ke rumahnya. Ia pun bertanya-tanya kenapa ayahnya pergi begitu saja. Tanpa mampu menahannya untuk sekedar memanggil pun seolah tidak mampu ia lakukan. Ada rasa aneh di dadanya antara benci dan rindu menjadi satu gumpalan yang tidak dapat dipisahkan. Gengsi yang mendominasi menjadi canggung.
Chemistry di antara keduanya mungkin saja sudah hilang. Tadi aku melihat ayah Kardi, ucap Mola. Kamu yakin itu ayah? Aku yakin sekali, hanya saja ia buru-buru pergi ketika pintu utama terbuka, jelasnya. Bagaimana jika kita temui mereka? Usul Ramdan. Mola menggeleng lemah. Semua ini salahku, yang seharusnya mereka benci adalah aku bukan kamu, ucap Ramdan sedih. Ibu mau berbaikan dengan kita, asalkan kamu membagi setengah harta yang kamu miliki. Sebagai janji 5 tahun yang lalu, lirihnya. Ramdan sejenak merenung. Bagi dirinya, mudah saja memberi itu semua. Hanya saja ia benar-benar ketakutan mertuanya diganggu oleh makhluk halus. Meski rasa sakit hatinya ia tahan, berpura-pura sudah memaafkannya. Namun hati yang paling dalam tidak bisa ia bohongi begitu saja. Mulut bisa mengatakan hal tersebut, hatinya menolaknya. Ibu akan memberi klarifikasi atas gosip miring yang sedang menimpa kita di desa Karanganyar, ucapnya sembari menatap mata elang milik Ramdan. Jadi tuduhan itu sudah menyebar ke satu desa, ucap Ramdan membeliak. Mola mengangguk. Alam sadarnya mulai menerawang jauh. Berbagai keresahan mulai menguasai diri Ramdan. Pikiran yang berkecamuk akan hal-hal yang tidak diinginkan terlintas di kepalanya. Bagaimana jika warga Kampung Cimanuk melakukan aksi penggeledahan di rumah yang ia tempati? Menjelang malam, Ramdan yang baru saja memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan pintu yang begitu keras dan keriuhan suara gerombolan orang dari arah halaman rumahnya. Ramdan perlahan bangkit dan kemudian menajamkan pendengarannya. Woi Ramdan, keluar! Ramdan kemudian segera ke ruang tengah, mengintip dari gorden memastikan suara keriuhan tersebut di halaman rumahnya. Ramdan kemudian membeliak tidak percaya atas kedatangan warga Kampung Cimanuk. Gerombolan orang dari berbagai usia yang ia pastikan satu RT dengan beberapa obor di tangan. Ramdan tidak segera membuka pintu untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kesalahan apa yang ia perbuat, hingga warga berbondong-bondong mendatangi rumahnya di malam hari seperti ini. Dengan suara yang tidak kalah berisik, berbagai seruan mengumpat ia limpahkan kepada keluarga Ramdan. Hei Ramdan, keluar kamu! Teriak orang-orang dari luar. Ramdan menarik nafas dalam-dalam supaya pikirannya tenang, tidak mudah tersulut emosi ketika menjawab berbagai pertanyaan. Sore tadi ia memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, terlebih dengan menyebarnya gosip miring tentang ritual pesugihan yang ia lakukan demi mendapat kekayaan telah menyebar sampai satu desa. Mola tidak kalah terkejutnya ketika suara keriuhan tersebut semakin berisik, memekakkan kendang telinganya. Mola menepuk pundak suaminya untuk segera membuka pintu agar warga tidak berbuat nekat lebih jauh. Perlahan-lahan Ramdan membuka pintu dengan hati-hati, karena ia menghadapi banyak orang, sedangkan dirinya hanya berdua dengan sang istri. Lama sekali kamu buka pintunya, cetus perempuan gempal tersebut sebagai ibu RT setempat. Ini ada apa sih bu? Malam-malam rame begini Pak RT, Bu RT. Ini waktunya tidur loh, ganggu aja kalian, ucap Ramdan meminta penjelasan. Apa kamu tuli? Hampir satu desa itu tahu bahwa kamu melakukan perbuatan sesat, sembur Bu RT tidak kalah panas. Padahal yang ditanya oleh Ramdan adalah suaminya, yaitu Pak RT. Perbuatan sesat apa? Tanya Ramdan pura-pura tidak tahu. Apa kalian berdua tidak menyadari semua kekayaanmu melimpah dengan cepat? Baru 1 tahun kalian tinggal di sini, mustahil dan tidak masuk akal, cerca Bu RT dengan lantang karena ia yang paling berani di antara ibu-ibu Kampung Cimanuk. Kamu pasti melakukan pesugihan, ketika yang lain ikut menimpali. Apa buktinya? Jelas-jelas aku memiliki usaha mebel yang ramai dikunjungi oleh pembeli, kila Ramdan. Alah, kamu pasti berbohong, kami tidak percaya, teriak yang lain serempak. Ramdan pun bertanya dengan hati-hati kepada Pak RT, yang sejak tadi ia tetap bergeming.
langsung bertanya kepada inti mereka dapat kabar dari mana jika Ramdan melakukan ritual pesugihan. Pak RT hanya menggeleng lemah dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin ia merasa terpaksa mendatangi rumah Ramdan akibat perintah istrinya. Menit berikutnya Ramdan menatap tajam ke arah Bu RT yang sama tajamnya menatap ke arah Ramdan dengan bertolak pinggang. Meski dirinya mengakui bahwa gosip miring tersebar bermula dari mulutnya karena sudah dibayar oleh Lilis sebagai uang tutup mulut. Kenapa tidak ada seorang pun yang menjawab semua pertanyaanku? Tanya Ramdan kesal. Alah, mengaku saja kamu. Ibu Bu RT memojokkan Ramdan. Sudah jelas aku sudah mengatakan bahwa aku punya toko mebel. Jika tidak percaya silakan ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke toko milikku, ungkapnya lantang. Kami belum percaya sepenuhnya jika tidak melihat bukti secara langsung. Bagaimana jika rumahnya digeledah terlebih dahulu? Tanya yang lain. Mohon maaf, hal tersebut sepertinya memberatkan bagi pemilik rumah, terang Ramdan. Kenapa harus keberatan? Sudah pasti ada apa-apa di dalam sana, cetusnya. Menurut kami itu tidak sopan, ucap Mola buka suara. Seketika hening dan hanya terdengar embusan angin saja. Lebih baik semua bubar, semuanya sudah selesai, ujar Ramdan. Allah, tidak bisa. Kami tetap akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti. Jika kami tidak menemukan hal yang mencurigakan, maka kami semua akan bubar dan meminta maaf. Akhirnya Ramdan mempersilahkan 4 orang saja yang boleh masuk ke dalam rumahnya, berhubung kedua anaknya sedang tertidur lelap. Ditakutkan membuat keributan yang tidak terduga jika mengizinkan semuanya harus masuk. Keempat orang tersebut masuk mengikuti Ramdan di belakang. Mola sengaja menunggu di depan pintu utama untuk mengawasi warga yang kerap penasaran, memaksa ingin masuk ke dalam rumah. Hanya memastikan isi dalam rumah tersebut dengan jelas, apakah ada hal aneh, pikirnya. Akhirnya mereka berempat keluar dari rumah tanpa membawa sesuatu apapun yang mereka dapatkan dari dalam rumah Ramdan. Dengan rasa malu, Pak RT meminta maaf kepada Mola juga Ramdan atas tuduhan serta gosip miring yang telah tersebar ke satu desa Karanganyar tentang tercemarnya nama baik keluarga Ramdan. Aku minta maaf atas tuduhan orang-orang jika aku melakukan ritual pesugihan. Cukup sampai di sini saja, tanpa ada lagi yang menyindir keras istriku. Jika saat melakukan sosialisasi dengan warga, tandas Ramdan. Ramdan pun tidak lupa mengancam warga tersebut akan melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib jika terbukti masih menyindir ataupun berkata kasar kepada Mola atas tuduhan ritual pesugihan tersebut. Akan tetapi Bu RT merasa keberatan karena bukti belum cukup kuat. Besok pagi datang lagi kemari. Silakan ibu dan juga bapak berkunjung ke toko mebel, ucap Ramdan sembari tersenyum. Mereka serempak mengangguk. Ramdan pun merasa lega setelah gerombolan orang tersebut bubar. Ramdan menyeringai merasa dirinya menang. Tanpa disadari Pak RT tidak sengaja membawa 1 koin emas yang ia temukan di bawah telapak meja. Untungnya koin tersebut sudah dibacai mantra oleh Ramdan. Kemungkinan besar koin tersebut akan kembali dengan sendirinya. Tanpa perlu repot-repot Ramdan mencari, di sudut rumah bagian dapur ada sosok besar dengan mata menyala, berkulit legam serta berbulu menatap puas ke arah Ramdan, menampakkan kedua gigi runcingnya seperti Dracula. Keesokan harinya, gerombolan orang tersebut sudah berbaris di halaman rumah Ramdan untuk memastikan toko mebel sebagai ladang kekayaannya. 2 mobil pick-up sudah dikerahkan untuk antar jemput rombongan supaya tidak menyusahkan RT setempat, pikir Ramdan. Demi mengelabui mereka supaya gosipnya segera berhenti tanpa ada lagi yang berkoar-koar di belakang. Aroma khas melati tiba-tiba menguar kuat terbawa oleh angin sejuk di pagi hari untuk meminimalisir penglihatan warga di toko mebel tersebut. Karena Ramdan menyadari yang bekerja untuk dirinya adalah sebagian besar para korban penumbalan yang menjadi budak mewujudkan kekayaannya. Seperti yang dilakukan Roni dulu,
Ia pun melakukan hal tersebut. Itu sebabnya Mola tidak diperbolehkan mengunjungi toko mebel karena alasan mistisnya yang kuat di sana. Ramdan dengan keras menekan Mola untuk tidak datang ke sana, apalagi membawa kedua anaknya yang masih suci dari dosa. Otomatis mereka akan melihat wujud tidak kasat mata yang amat mengerikan secara langsung tanpa harus dibuka mata batinnya terlebih dahulu. Setelah mereka sampai, hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan masuk mengitari toko mebel tersebut. Mereka merasa takjub dengan antrean mengular di toko milik Ramdan, yang akhirnya mereka percaya bahwa Ramdan tidak melakukan ritual pesugihan demi kekayaannya. Dalam hatinya Ramdan tergelak, mengusap pundak yang dijadikan budaknya, yang wajahnya pucat pasi layaknya mayat hidup. Hanya PRT yang mengetahui hal tersebut karena ia yang datang paling akhir, membuatnya bergidik ngeri dan ketakutan. Hal tersebut disadari oleh Ramdan. Ia buru-buru menepuk pundak PRT agar lupa dengan apa yang dilihatnya. Bukan hanya itu saja, tetapi RT itu mendengar teriakan serta tangisan pilu meminta tolong. Mobil pick-up yang membawa rombongan telah meninggalkan toko mebel. Ramdan tersenyum puas karena rahasianya terjaga dengan aman. Tinggal menunggu warga kampung Cimanuk menutup mulutnya rapat-rapat atas tersebarnya gosip miring yang telah menuduh Ramdan melakukan ritual pesugihan demi harta kekayaan. "Kenapa aku tidak boleh ikut bersama anak-anak?" protes Mola saat Ramdan pulang. "Tugas kamu sebagai istri cukup diam saja di rumah, urus anak dan merapikan rumah, jangan aneh-aneh," pungkas Ramdan. Mola merasa tidak sebebas dulu seperti saat-saat susah. Perkelimpahan harta membuat Ramdan sedikit berubah. Jika Mola merengek meminta jalan-jalan, Ramdan akan melarang sang istri berpergian jauh. Ia akan mengizinkan hanya boleh pergi di ruang lingkup desa Karanganyar dan kampung kelahirannya. Mola yang sekarang bukanlah yang dulu yang berwatak keras. Jika sekarang ia lebih jadi penurut lagi, sesuai perintah suaminya, seolah-olah tidak mampu memberontak seumpama ada sekat yang menghalangi. "Aku lebih baik hidup seperti dulu serba kekurangan," ujar Mola sedih. "Apa kamu menyesal jika perekonomian kita semakin membaik?" tanya Ramdan memastikan. "Bukan begitu maksudku, kenapa kita tidak pernah jalan-jalan ke mall?" Mola mengutarakan keinginannya secara lemah lembut. "Apa tidak cukup dengan semua perlengkapan yang ada di rumah ini? Aku hanya takut terjadi sesuatu karena di luaran sana banyak sekali orang-orang yang ingin berbuat jahat," ungkapnya. Mola tersenyum luluh dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Meskipun begitu, Ramdan tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya memenuhi semua kebutuhan sehari-hari dengan keberlimpahan harta. Hanya tidak pernah mengajaknya berlibur seperti yang dilakukan orang kaya pada umumnya. Ketakutan Ramdan tiada lain. Ia juga takut menjadi korban penumbalan seperti yang dilakukan kepada orang lain, pikirnya. Ia belum siap jika harus kehilangan orang yang disayanginya. Jika keluarga harus jadi korban penumbalan, semua bayangan mengerikan di dalam benaknya segera ia tepis. "Kamu itu benar-benar ceroboh," ucap Lilis kepada Bu RT. "Ya mana aku tahu, Jeng, mereka nyerbu rumah Ramdan," jawabnya santai. Lilis sangat kecewa kepada temannya itu. Semua rencananya gagal untuk yang kesekian kalinya. Belum sempat dirinya mendapat bagian setengah harta milik Ramdan, kini rumor tersebut sudah tertutup. Lilis ya tentu saja tidak kehilangan akal. Ia akan pura-pura sudah berubah agar Ramdan dengan mudah luluh. "Awas kalau sampai rahasia aku terbongkar," ancam Bu Lilis. Bu RT pun mengangguk merasa getir kepada Lilis. Ia segera meninggalkan kediaman ibunya Mola secara diam-diam agar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika sampai ketahuan, ia pasti akan diarak oleh warga karena sudah terhasut oleh mulut pedas si Lilis itu. Sepeninggalan kawannya, Lilis menarik nafas dalam-dalam antara jengkel dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia segera berdandan untuk pergi menemui Mola melancarkan aksi kedua karena upaya pertamanya harus gagal. Tanpa sepengetahuannya, RT Kampung Cimanuk bergerombol menginterogasi Ramdan atas gosip miring melakukan ritual pesugihan.
"Bang, buruan siap-siap." "Siap-siap kemana, Bu?" Tanyanya bingung. "Hari ini kita harus ke rumah Mola. Buruan, gak pakai lama," cibir Lilis tidak sabar. Tanpa menunggu perintah, Kardi segera berganti pakaian dengan semangat karena ia akan bertemu kedua cucunya. Hati yang berbunga-bunga setelah sekian lama tidak jumpa dengan anak bungsunya itu. Sempat terlintas di benaknya, bagaimana jika Mola belum bisa memaafkan atasnya yang perbuatannya dulu. "Ayo bang, kita berangkat," kata Lilis. Akan tetapi Kardi bergeming seolah sedang memikirkan sesuatu. Membuat Lilis sedikit kesal, spontan ia mencubit lengan suaminya, hingga Kardi mengaduh merasa kesakitan. "Dari tadi tidak menyaut-nyaut," cibir Lilis, "dan ibu yakin Mola ada di rumah?" tanya Kardi ketika sudah di halaman rumah Mola. "Mana aku tahu," jawab Lilis ragu. "Bulu kutuku rasanya merinding," ujar Kardi sembari mengusap tengguk lehernya. "Mungkin perasaan abang aja yang begitu." Lilis segera mengetuk pintu rumah Mola dengan keras. Karena hari semakin gelap, cukup lama mereka menunggu. Pintu tersebut terbuka dari dalam. Mola dengan wajah pucat pasi mempersilahkan orang tuanya masuk. "Mola, tolong nyalakan saklar lampunya," ucap Lilis memerintah. Mola hanya diam tanpa menjawab pertanyaan sang ibu itu. Entah dasar apa di antara keduanya, seolah tidak punya rasa sungkan. Mola tidak kunjung menyalakan lampu. Lilis bergegas mencari saklar lampu dengan menggunakan senter HP. Saat akan menekan saklar lampu, tidak sengaja kaki kirinya menyenggol sesuatu yang dingin. Senter ia arahkan ke arah tersebut. Lilis tidak menemukan suatu apapun. Rasa dingin itu kini berpindah ke pundaknya. Lilis merasakan kepalanya sedikit kaku, seolah ia sedang menahan beban berat di lehernya. Begitupun dengan kakinya yang susah sekali untuk digerakkan. Teriakan meminta tolong dari mulutnya hanya tertahan di tenggorokan, padahal sekuat tenaga mencoba berteriak. "Ibu kenapa dari tadi mematung di sini?" tanya Kardi sembari menekan saklar lampu. Anu," jawabnya mematung. "Anu apa, Bu? Kalau ngomong yang jelas," semprot Kardi. Lilis merasa aneh, dirinya seolah masuk ke alam lain. Mulai dari menyentuh benda dingin, hingga mulutnya tidak mampu berteriak seakan-akan ada yang mengunci mulutnya. Di saat ketakutannya sedang menerjang, Lilis tidak sengaja menangkap sesosok tinggi berbadan besar, melaju cepat ke arah dapur diiringi suara pintu yang ditutup dengan kerasnya. Kardi yang juga mendengar suara pintu ditutup dengan keras, langsung melompat ke arah Lilis, membuat keduanya berpelukan. Belum lagi tubuh Kardi yang bergetar hebat disertai panas dingin. Tiba-tiba, rumah tersebut bergoyang-goyang dengan kencang. Kardi dan juga Lilis hanya pasrah. Menit berikutnya, mereka pun ambruk ke lantai bersamaan saat Mola membuka pintu utama. Jin yang menyerupai wajah Mola menyengai puas bahwa dirinya sudah berhasil mengerjai orang tua Mola. "Ibu, ayah," teriak Mola sembari mengguncang tubuh keduanya. Akan tetapi kedua orang tuanya belum juga terbangun. Mola pun ia panik ketika tangannya menyentuh darah yang keluar dari leher sang ibu. Hanya dalam sekejap darah tersebut hilang. Ia pun memastikan leher ibunya dengan hati-hati. Matanya sedikit menyipit saat tidak menemukan luka apapun di sana. Ramdan yang melihat hal tersebut seolah-olah biasa saja. Ia hanya menyuruh Mola untuk tetap tenang, bahwa orang tuanya baik-baik saja. Meskipun Mola mencoba tenang, tetapi kekhawatiran tergambar jelas dari raut wajahnya yang seketika berembun menahan tangis karena cemas sekali. Ramdan meminta izin untuk tidur lebih awal akibat kelelahan. Hanya dalam hitungan detik Ramdan sudah tertidur pulas dan masuk ke dalam mimpi. Ia bertemu dengan seorang pria parubaya duduk di bawah pohon beringin. Semakin lama wajah pria itu berubah menjadi raja jin ritual pesugihannya. "Beri aku tumbal 2 kali lipat dari perjanjian. Jika tidak kau tepati maka aku akan mengambil istri dan kedua anakmu."
sontak membuat Ramdan terbangun dari tidurnya. Baru saja menarik nafas lega dengan berhentinya gosip miring menyebar hingga satu desa. Kini masalah berikutnya datang dari Raja Jin yang meminta tumbal lebih banyak. Mimpi Ramdan benar adanya karena perintah Raja Jin hanya datang lewat mimpinya. Ia menarik nafas dalam-dalam membuatnya tidak mengerti kenapa Raja Jin meminta tumbal 2 kali lipat dari perjanjian awal, pikirnya. Di ruang tengah, Mola menunggu kedua orang tuanya yang masih pingsan. Berbagai cara telah ia lakukan untuk membangunkan keduanya. Hingga kantuk yang benar-benar menjalar mulai menyerang dirinya. Ia segera masuk kamar anaknya yang sudah tertidur pula sejak di perjalanan. "Bu, bangun bu," ucap Kardi kepada istrinya. Lilis membuka matanya perlahan lalu kemudian sembari mengucek mata kanannya. Ia terperanjat kaget yang tiba-tiba sudah terbangun di halaman rumahnya. "Bang, kenapa kita ada di sini?" tanya Lilis bingung. Kardi yang menyadari hal itu tidak kalah kagetnya dengan sang istri. Ia juga tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Lilis atas kejadian aneh yang menimpanya. Jelas-jelas mereka menyambangi rumah Mola menjelang waktu maghrib. "Jelaskan pada aku bang, apa yang terjadi?" Lilis bertanya meminta penjelasan. Akan tetapi Kardi hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu dia menggeleng. Lilis segera bangkit berdiri untuk masuk rumahnya, karena ia mulai merasa kedinginan dari angin yang berembus kencang. Ia berjalan sembari memijit pelipis ditambah kepalanya yang tiba-tiba terasa berdenyut nyeri. Setelah berada di ruang tengah, ia segera duduk di sofa dengan pikiran yang menerawang. Ia mengingat-ingat kejadian demi kejadian yang menimpanya waktu berkunjung ke rumah Mola. Satu kejadian yang dia ingat, ketika mencari saklar lampu, bayangan hitam bertubuh tinggi dan rumah yang seperti terguncang. Setelah itu tidak ingat apa-apa lagi, lalu terbangun di halaman rumahnya. Sungguh kejadian tersebut di luar dugaannya. 4 tahun rumah itu pernah kosong tanpa berpenghuni. Sudah pasti banyak penghuni tidak kasat mata menjadikan rumah tersebut tempat tinggal makhluk astral, pikir Lilis. Aneh, kenapa mereka betah tinggal di sana ya? Lirihnya setengah berbisik. "Ibu itu ngomong apa?" tanya Kardi. "Rumah itu memang berhantu," jawab Lilis sembari bergidik. "Ya sudah pasti 4 tahun lamanya pernah kosong kok, Ibu Kardi." Lilis hanya manggut-manggut. "Lebih baik kita diam saja bu, jangan sampai tersebar jika rumah Ramdan itu angker." Lilis kembali mengangguk mengiyakan. Ia pun mengingat dengan baik bagaimana perlakuannya pada gosip miring ritual pesugihan yang ia tuduhkan. Ya, hanya hitungan minggu saja. Gosip tersebut yang dia tuduhkan kepada Ramdan itu sudah tersebar seantero desa Karanganyar. Menjelang sholat subuh, Mola buru-buru bangun berniat untuk melihat kedua orang tuanya yang ia biarkan tidur di lantai beralaskan karpet berbahan buku tebal. Saat sampai di ruang tamu, Mola tercengang atas kepergian orang tuanya, lalu memeriksa pintu utama masih dalam keadaan terkunci, beralih ke kamar tamu yang ternyata kosong. Mola berlari ke arah gudang yang bersebelahan dengan dapur. Nihil tidak menemukan mereka. Barangkali ada barang milik ibunya yang tertinggal pun tidak ada yang ia temukan. Mola berniat menyusul mereka ke rumahnya. Setelah kegiatan harian tuntas ia kerjakan nanti. "Ini bekal untuk kamu di toko," ucap Mola sembari menyodorkan bekal tersebut ke tangan suaminya. "Kamu sudah rapi, emangnya mau kemana?" tanya Ramdan. "Aku harus ke rumah ibu, nanti aku jelaskan setelah aku pulang dari sana," ungkapnya. Ramdan yang tidak menyadari kejadian aneh hanya mengangguk mengiyakan. Ia segera pergi ke ruko yang ada di pasar untuk melakukan ritual pesugihan ketiganya. Mola sudah berdiri di depan teras milik orang tuanya, hampir 5 kali mengetuk pintu, tetapi belum juga ada yang membuka. Ia mencoba mengintip dari jendela dekat pintu yang kebetulan tidak memakai gorden. Matanya menyipit memastikan bahwa yang tertidur di sofa adalah ibunya.
Ia menarik nafas lega. Berbagai pertanyaan ingin ia katakan kepada kedua orang tuanya terpaksa harus tertunda. Ia harus kembali pulang dengan kehampaan yang mendominasi pikirannya. Seolah ia merasa ganjil dengan kedatangan ibunya yang ia temukan pingsan, dan dibuat kaget atas kepulangannya yang tidak masuk akal. Mola menepikan motornya di kedai warung bakso langganan saat masih tinggal di desa Cibaur, dan dia disambut ramah oleh pedagang yang telah lama dikenalnya itu. Kebetulan belum ramai oleh pengunjung, jadi Mola bisa leluasa untuk berlama-lama di sana setelah 7 tahun lamanya. "Nak Mola, habis dari Bu Lilis ya?" tanya pemilik bakso. "Iya," jawabnya singkat. "Sekarang sudah jadi orang sukses dan makin cantik aja," usilnya. "Ah, empok bisa aja," jawabnya. Mola tersenyum simpul sembari dia itu menyuap bakso ke mulutnya. Mola segera meninggalkan kedai bakso tersebut dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Menjelang tengah malam, Ramdan sudah mempersiapkan diri untuk memuluskan ritualnya menyebar koin di lampu merah. Ia hanya mengirim pesan kepada istrinya Isin tidak pulang agar tidak mengkhawatirkannya. Sudah menjadi kebiasaannya, dia akan berbohong mencari cara supaya Mola mempercayainya jika dia ada urusan bersama rekan bisnis di kabupaten. Setelah sampai di lokasi, Ramdan segera memasang masker dan hoodie untuk menutup kepalanya. Jam 3 pagi. Jalanan memang sudah sangat lengang, hanya ada beberapa pengendara yang masih terlihat lalu lalang. Di waktu yang benar-benar sepi, Ramdan mulai melakukan aksinya secara hati-hati. Setelah selesai, ia pun meninggalkan lampu merah tersebut. Maka ia tinggal menunggu berita dari stasiun televisi daerah setempat yang akan meliput kecelakaan beruntun di lampu merah. Berjarak 10 km dari tempatnya tinggal, di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan, membuat warga sekitar hanya menganggap sebagai takdir. Pukul 6 pagi, si Ramdan ini kemudian sudah sampai di toko mebelnya. Ia merasa sudah melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian awal permintaan dari Raja Jin itu. Meski meminta tumbal 2 kali lipat, Ramdan merasa keberatan dan mengabaikan perintah tersebut. Baginya seolah hanya sekedar angin lalu yang tidak akan berdampak mara bahaya untuk dirinya. "Sebentar lagi Nina masuk sekolah TK," ucap Mola di saat menonton televisi. "Iya, aku tahu," jawab Ramdan sembari memainkan. "Tadi pagi aku melihat berita kecelakaan beruntun di lampu merah Kalijaga. Gimana ya nasib keluarganya?" ucap Mola khawatir. Ramdan yang mendengar hal tersebut tidak menjawab. Ia bersorak gembira di dalam hatinya karena ritual penumbalan tersebut berhasil. "Berapa orang yang meninggal di tempat?" tanya Ramdan. "Kalau tidak salah 10 orang, tidak jauh dari tahun kemarin, dari tahun sebelumnya," jawab Mola. 2 hari telah berlalu. Ramdan dikagetkan teriakan istrinya. "Tidak, teriak Mola ketakutan. "Ada apa?" Mola hanya menuju ke arah pintu kamar, lalu ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ramdan kekas keluar dari kamar untuk memastikan apa yang telah dilihat oleh sang istri. Membuat ia membeliak ketika bekas sepasang telapak kaki penuh darah menempel di lantai tepat pintu kamarnya. Semilir angin berhembus kencang menghampiri Ramdan yang masih mematung tidak percaya. Angin telah menembus ke tubuhnya. Ia melihat Raja Jin marah besar karena tumbal yang diminta tidak segera dilaksanakan oleh Ramdan, sehingga Raja Jin meneror istrinya lewat mimpi buruk dan menampakkan wujud mengerikan di dunia nyata. Kejadian tersebut membuat Ramdan biasa saja karena tidak melakukan kesalahan fatal saat melakukan ritual pesugihan. Ia melakukan sesuai perjanjian di awal saat di Gunung Kawi. Akan tetapi,
Si Raja Jin menganggap Ramdan lalai dalam memberikan tumbal. Ramdan tetap pada pendiriannya, tidak merasa bersalah atas kemarahan Raja Jin. Terlebih waktu yang sudah ditentukan telah berakhir, kecuali menunggu tahun berikutnya di bulan Suro untuk mempersembahkan tumbal lagi. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yaitu part yang ke-6 yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan juga akhir dari kisah ini, mari kita tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.